Assalamualaikum, seperti biasa Sobat Football United, rating pemain Ruben Amorim menurunkan skema pemain di formasi yang sama tapi posisinya berbeda ya. Dengan skema juga ada dua skema yang berbeda menurut gue di babak pertama dan juga di babak kedua, terutama setelah Manchester United tertinggal. Di babak pertama nampak ya tempo sedang-sedang saja, agresivitas juga sedang-sedang saja, membosankan, terlalu banyak back pass, kurang mengancam. Tapi di babak kedua setelah Manchester United tertinggal melalui error dari Andre Onana, ada perubahan yang drastis, tempo lebih tinggi, bermain lebih agresivitas dengan lebih tinggi lagi. Lalu pemain lebih berani dalam melakukan penetrasi. Dan sebenarnya Manchester United kalau saja lebih fokus, tidak terlalu banyak melakukan individual error, kesalahan dalam membuat keputusan terutama di lini depan, bukan tidak mungkin bisa mendapatkan gol yang lebih banyak sebenarnya di babak kedua. Tapi job is done, 3 poin. Langsung aja review ataupun rating pemain Andre Onana. Andre Onana tidak meyakinkan menurut gue di pertandingan tadi dari sisi penyelamatan ataupun ya saving-saving yang dilakukan ataupun keputusannya. Hanya ada satu save Andre Onana di pertandingan tadi. Gawang Andre Onana menurut gue cenderung lebih aman karena ketangguhan lini belakang Manchester United. Di babak pertama tadi ada dua, menurut catatan gue ya, ketika Andre Onana ini keluar dari sarangnya ingin meninju crossing, salah keputusannya dan itu bisa berakibat fatal ya. Untung ada lini pertahanan Manchester United yang mampu membuang bola tersebut. Lalu tentu saja puncaknya adalah di awal babak kedua. Akurat passing dari Andre Onana tidak cukup bagus, buruk bahkan ya, 74%, long ball dari 12 percobaan hanya 5 saja yang menemui sasaran. Jadi di bawah 50%, gua beri Andre Onana nilai 5 di pertandingan ini, salah satu yang terburuk mungkin. Mazraoui mendapatkan kartu kuning, tapi menurut gua Mazraoui tampil excellent, gua beri dia nilai 8 yang mengawal sisi center back sebelah kanan Manchester United, pengambilan keputusan, tackling, mencuri bola dan lain-lain. Menurut gua duels 50% dimenangkan oleh Mazraoui, ada 4 total tackling, solid di lini belakang Manchester United. Lalu Matthijs de Ligt gua juga beri nilai 8, hampir 100% duel yang dimenangkan oleh Matthijs de Ligt, passing akurasi 86%, 50% untuk long ball yang dilakukan ya oleh Matthijs de Ligt. Ada kesalahpahaman mungkin dengan Andre Onana di gol yang dicetakkan oleh Victoria Plzen, tapi menurut gua itu jelas kesalahan dari Andre Onana ya. Dia seharusnya tidak mengambil resiko seperti itu. Umpannya pun juga terlalu soft. Tapi secara keseluruhan Matthijs de Ligt menurut gua tampil solid di lini pertahanan Manchester United. Gue beri dia nilai 8. Pun juga Lisandro Martinez hampir 100% ground duels yang dimenangkan, aerial duelsnya 100% yang dimenangkan oleh Lisandro Martinez. Ada 5 clearance yang diciptakan di pertandingan tadi. Lalu long ball juga dari 9 percobaan, 4 yang berhasil disampaikan ya, umpan-umpan panjang, dan passing akurasi dari Lisandro Martinez ada di angka 88%. Dan kalau gue lihat dari sentuhan ya yang dilakukan oleh Lisandro Martinez, ini yang tertinggi di antara 3 center back Manchester United. 112 sentuhan. Gue beri dia nilai 8. Tyrell Malacia yang tampil dengan menit bermain yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertandingan pertama dia, yaitu hanya 45 menit. Pada saat itu dia tampil 60 menit kali ini. Gue beri dia nilai 7. Ground duels dan juga aerial duels yang dilakukan oleh Tyrell Malacia ini 100% semuanya dimenangkan ya oleh Tyrell Malacia. Hanya saja passing ini tidak cukup bagus, hanya 74%. Tapi secara keseluruhan ada peningkatan penampilan dari Tyrell Malacia, terutama mengawal sisi sebelah kiri dari Manchester United. Sering sekali bocor karena lini serang yang di depannya, yaitu adalah Marcus Rashford, akan gue bahas nanti tentu saja, ini tidak tampil bagus, bahkan tampil menyedihkan. Tapi Tyrell Malacia menurut gue mampu melapisi lini kiri dari Manchester United. Diogo Dalot sempat tampil di sebelah kanan lalu berganti di babak kedua sebelah kiri. 81 menit dia bermain. Gua beri Diogo Dalot ini nilai 7. Aerial duel 100% yang dimenangkan oleh Diogo Dalot. Dari 4 percobaan ground duels hanya 1 yang dimenangkan.
cukup oke dalam bertahan mengawal sisi sebelah kanan Manchester United di babak pertama ya, sebagian besar juga seperti itu. Tapi menurut gua keterlibatan Diogo Dalot dalam menyerang masih harus ditingkatkan lagi. Crossing ada peningkatan ya. Long ball ada peningkatan dari 3 percobaan 2 berhasil didaratkan oleh Diogo Dalot. Secara keseluruhan gua nilai dia 7. Ini lebih karena kemampuan bertahan dari Diogo Dalot di pertandingan tadi. Casemiro di lini tengah passingnya 90%, ada 1 umpan kunci, long passes dari 4 percobaan 3 berhasil didaratkan. Ground duels dari Casemiro tertinggi ini 10 percobaan semuanya dimenangkan 100%, fantastis ya. Tampil selama 81 menit, gua beri dia nilai 8. Casemiro di pertandingan tadi mengawal lini tengah Manchester United dengan sangat bagus, terutama di babak pertama dan juga di sebagian menit di babak kedua sebelum dia ditarik, karena serangan-serangan dari Victoria Plzen cenderung bisa diatasi oleh Casemiro di lini tengah. Bruno Fernandes yang tampil bersama dengan Casemiro di lini tengah tampil fantastis. Ada 7 umpan kunci yang dilakukan oleh Bruno Fernandes dan puncaknya dia memberikan assist ya. Gol kemenangan dari Manchester United dicetak oleh Rasmus Højlund, sangat jeli. Touch-nya atau sentuhannya ini yang terbanyak, kalau tidak salah gue ingin mengecek dulu, Casemiro hanya 82, sementara Lisandro Martinez tadi sentuhannya ada di angka 112, sementara Bruno Fernandes ini 111. Oh, nomor 2 yang terbanyak ya. Setelah Lisandro Martinez. Big chances created ada 2 yang diciptakan oleh Bruno Fernandes. Ground duels dari 9 percobaan 4 dimenangkan. Aerial duels ini lebih dari 50% dimenangkan oleh Bruno Fernandes, fantastis ya. Di SofaScore dia diberikan nilai 8,6. Dia juga terlibat dalam gol pertama dari Manchester United karena bola juga sempat berasal dari Bruno Fernandes. Tampil luar biasa kapten dari Manchester United kali ini. 90 menit gue beri dia nilai 9. Amad Diallo 8, langsung aja gue beri dia 8. Ada 1 shot on target, 1 di block, big chances miss-nya ada 1, passing akurasi 93%, long balls akurasinya fantastis 100% ya. Amad Diallo yang tampil agak berbeda nih, biasanya sebagai wingback kanan, kali ini ditampilkan sebagai gelandang serang sebelah kanan. Menurut gue dia tampil mengancam, terutama di babak kedua dengan tusukan-tusukannya yang lebih menggigit dibandingkan di babak pertama ya. Di babak kedua ini lebih menggigit dibandingkan di babak pertama. Berperan tentu saja di gol pertama dari Manchester United diciptakan oleh Rasmus Højlund. Ada beberapa salah keputusan yang dilakukan oleh Amad Diallo di penghujung babak kedua kalau tidak salah menurut gue. Tapi dia tampil oke, gue beri dia nilai 8. Marcus Rashford sebagai starter, impact-nya sangat sedikit kecil sekali di pertandingan tadi. Baik itu secara defending maupun juga secara menyerang ya, nyaris tanpa ancaman menurut gue dilakukan oleh Marcus Rashford. Gue beri dia nilai 4 di pertandingan tadi. Sangat mengecewakan dan sangat menyedihkan penampilan dari Marcus Rashford. Joshua Zirkzee tampil lebih sebagai striker pantul di babak pertama. Ground duels yang dilakukan hampir 50%. Key passes ada 2 yang dilakukan oleh Joshua Zirkzee, cukup oke. Gue beri dia nilai 7 ya. Dia mampu menjadi penyeimbang di lini tengah, terutama ketika dia harus berduel menghadapi pemain-pemain dari Victoria Plzen yang juga memiliki postur besar. Oke, Rasmus Højlund mencetak 2 gol di pertandingan tadi. Gue beri dia nilai 8 ya. Di gol pertama positioning yang oke, perfect, sehingga dia bisa menyambut bola rebound tadi dari tendangan Amad Diallo. Ada 2 gol tentu saja, shot on target 3, big chances-nya 1. Harusnya dia bisa lebih tenang menurut gue. Key passes juga 1, big chances created 1. Di penghujung babak kedua juga ada momentum dari Rasmus Højlund yang nampaknya dia telat untuk memberikan bola kepada Garnacho. Dan ya individual error sih menurut gue, tapi dengan 2 golnya di posisi yang bagus dan tentu saja memberi kemenangan ya bagi Manchester United, finishing yang fantastis di gol kedua tadi kerjasama dengan Bruno Fernandes dari skema tendangan bebas. Gue beri dia nilai 8. Anthony yang menggantikan Tyrell Malacia juga memberikan perbedaan di sisi sebelah kanan. Akurasi
passingnya ada di angka 90%. Ada 2 umpan kunci key passes yang dilakukan oleh Anthony. Ada 1 big chances created, terlibat dalam gol pertama dari Manchester United. Gua beri Anthony ini nilai 7 yang main selama 30 menit. Mason Mount tampil selama 29 menit menggantikan Joshua Zirkzee. Ada 2 big chances yang tidak bisa dimaksimalkan oleh Mason Mount ya. Masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang dari Victoria Plzen. Tampil sangat cair sekali dengan gerakan yang sangat liat ya menurut gua. Mason Mount menjadi ciri khas dari penampilannya. Dia juga ikut andil menurut gua dari naiknya tempo, terutama di babak kedua di 30 menit akhir. Gua beri dia nilai 7. Garnacho dan juga Manuel Ugarte tampil kurang dari 10 menit, jadi tidak gua beri dia nilai. Dari situ menurut gua penampilan yang terburuk ada pada Marcus Rashford, padahal Andre Onana ya ada error di sana ya, tapi ya menurut gua Rashford tampil buruk dan menyedihkan di pertandingan tadi. Dan man of the match menurut gue ada pada Bruno Fernandes. Tampil fantastis, kapten Magnifico dari Manchester United ya, dengan 1 asisnya, dan dia juga terlibat di gol pertama dari Manchester United. Dia juga memiliki sentuhan salah satu yang tertinggi di pertandingan tadi. Fantastis penampilan dari Bruno Fernandes. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.